Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang, kembali lagi di Blended Learning SMK Wirabuana dengan saya Ibu Eli Mortiningsi SPD. Pada materi hari ini Ibu akan membawakan materi pelayanan pelanggan, pelayanan prima dan penampilan diri, manajemen perkantoran. Dalam dunia kerja, cara melayani pelanggan dan penampilan diri itu sangat mempengaruhi kesan pertama. Pelayanan yang baik akan membuat pelanggan merasa nyaman, sedangkan penampilan yang rapi menunjukkan sikap profesional. Melalui materi ini, kita akan mempelajari pelayanan pelanggan dan pelayanan prima dan penampilan diri sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Yang pertama kita akan membahas yaitu melalui pelayanan pelanggan atau customer service yang kita kenal dengan sehari-hari ya, customer service. Apa sih pelayanan pelanggan? Pelayanan pelanggan adalah aktivitas seseorang atau perusahaan di dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pelayanan ini dilakukan sebelum, saat, dan setelah pembelian produk atau jasa. Pelayanan pelanggan menjadi faktor penting dalam persaingan bisnis karena dapat menunjukkan pilihan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Berikut kita akan mengetahui manfaat pelayanan pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan setia. Pelayanan yang baik membuat pelanggan merasa puas dan nyaman sehingga mereka akan melakukan pembelian secara berulang. Yang kedua, media iklan. Pelanggan yang puas akan merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain. Ketiga, harga tidak menjadi masalah. Bila kepercayaan pelanggan membuat mereka tidak terlalu mempermasalahkan harga. Yang keempat, analisis kebutuhan pelanggan. Kepercayaan pelanggan membuat mereka tidak terlalu mempermasalahkan harga juga. Dan yang kelima terakhir yaitu citra perusahaan positif. Kepuasan pelanggan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Aspek pelayanan pelanggan. Yang pertama, personalisir, yaitu pelayanan dilakukan secara profesional, misalnya menyebut nama pelanggan yang bersikap ramah. Yang kedua, memorable, yaitu pelayanan harus berkesan agar selalu diingat oleh pelanggan. Ketiga, temer, pelayanan harus cepat dan tepat waktu karena pelanggan memiliki keterbatasan waktu. Berikut kita akan bahas juga mengenai indikator kualitas pelayanan pelanggan. Yang pertama yaitu reliability atau keandalan. Ini menunjukkan kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan janji perusahaan. Yang kedua, asuransi atau jaminan, yaitu kemampuan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pelanggan. Tiga, tangible, waktu bukti fisik, yaitu penampilan karyawan, fasilitas dan lingkungan kerja yang profesional. Yang empat, empati atau empati, kemampuan memahami dan memperhatikan kebutuhan pelanggan secara tulus. Dan yang terakhir yaitu responsiveness, yaitu daya tangkap, penampilan karyawan, fasilitas dan lingkungan kerja yang profesional. Pelayanan prima atau excellent service. Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Yaitu pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan sesuai standar kualitas. Pelayanan prima bertujuan menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Apa itu tujuan pelayanan prima? Untuk materi ini sangat penting sekali kita perhatikan ya, tujuannya untuk pelayanan prima itu sih apa ya. Yang pertama, memberikan layanan yang berkualitas. Kita melayani secara baik ya.
Yang kedua, membantu pelanggan mengambil keputusan. Misalnya, pelanggan untuk memilih model atau warna atau kualitas, mungkin kita bisa bantu untuk mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Ya, itu harus. Jadi pelanggan itu lebih percaya pada kita dengan harapan akan kembali lagi ke toko kita atau dengan produk yang kita sedang pasarkan. Yang keempat, menghindari keluhan pelanggan. Oh jelas, kita ada di sini tujuan pelayanan Prima adalah agar pelanggan itu merasakan puas terhadap pelayanan kita maupun dengan produk yang sedang kita pasarkan. Yang keempat yaitu menghindari keluhan pelanggan, ya. Jadi jangan sampai pelanggan keluar dari toko atau dari area kita, di luar sana dia merasa terjebak atau tertipu dengan barang-barang yang kita beli. Lalu yang kelima, membuat pelanggan merasa diperhatikan. Pelanggan juga merasa ada sedikit ingin diperhatikan. Tolongin aku dong, carikan ini. Ada gambar yang warna ini. Seperti itu. Jadi itu wajar kalau pelanggan sedang membeli, kita layani dengan sebaik mungkin. Ya, apapun kebutuhan pelanggan harus kita perhatikan. Lalu yang keenam, menumbuhkan dan memperhatikan loyalitas pelanggan. Setelah kita bicara mengenai tujuan pelayanan Prima, sekarang kita membicarakan yaitu masalah manfaat pelayanan Prima. Apa sih manfaatnya pelayanan Prima untuk meningkatkan citra perusahaan? Menjadi alat promosi, menciptakan kesan pertama yang baik, meningkatkan daya saing, serta memberikan keuntungan jangka panjang. Berikut kita akan membahas mengenai konsep pelayanan Prima atau 7A plus S. Pertama, attitude. Apa itu attitude? Sikap ramah, sopan, dan jujur. Kita nggak boleh sama pelanggan itu sepertinya kita tidak ramah alias jutek, tidak sopan, atau tidak jujur. Misalnya barang ini nggak bagus, kita bilang bagus. Barang ini produknya tidak baik, kita bilang baik. Itu tidak boleh. Kita harus jujur pada pelanggan. Nomor 2, attention, yaitu perhatian pada kebutuhan dan keluhan pelanggan. Jadi yang tadi kita sudah bahas yaitu pelanggan juga ingin diperhatikan, ya, saat dia lagi membeli. Jadi apa yang dia keluhkan atau apa yang dia ingin tanya, kita siap menjawabnya. Yang ketiga yaitu action, tindakan nyata untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, ability, yaitu kemampuan dan keterampilan kerja. Ya, di sini sangat kelihatan sekali mana karyawan yang mampu bekerja atau yang tidak. Yang kelima, appearance, yaitu penampilan rapi dan profesional. Tentu kalau kita melayani pelanggan, ya, itu kita harus berpenampilan rapi. Bukan berarti kita punya dandanan sangat menyolok atau istilah bahasa di sini tuh menor. Kita bisa menggunakan makeup, menggunakan baju yang sederhana tetapi enak dipandang, ya. Itu perlu ya diperhatikan oleh kalian, ya. Jadi bukan berarti penampilan rapi dan profesional kita harus bermakeup yang tebal-tebal, tidak, sayang. Jadi gunakanlah makeup itu dengan baik, dengan sesuai dengan umur usia kalian dan di mana kalian berada. Oke? Untuk penampilan baju juga begitu. Bukan berarti baju yang harus bermerek, tetapi gunakanlah baju dengan rapi, sederhana tetapi sopan dan rapi. Ya, oke? Lalu yang keenam, accountability, yaitu tanggung jawab terhadap keluhan pelanggan. Kita kalau ada pelanggan yang datang mengeluh atau menanyakan, mbak misalnya nih beli pulpen, ya, ada kan pulpen yang murah, sedang dan mahal, ya. Kita katakan kalau yang murah, katakan keistimewaannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Misalnya kelebihannya harganya murah, tetapi kadang-kadang kalau buat menulis kadang timbul, kadang tidak. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, kalau yang harganya sedang, mungkin harganya lebih murah, lebih agak sedikit mahal daripada yang murah, tetapi enak dipakainya, lancar terus sampai habis.
Atau kita arahkan lagi kalau mereka banyak uang, pelanggannya ada uang lebih, kita arahkan yang lebih agak mahal daripada yang menengah itu. Tetapi ini dipakainya lancar, enak, ringan, tidak mudah timbul dan tenggelam, seperti itu. Jadi setiap barang itu dari murah, sedang, dan mahal itu ada plus dan minusnya. Kita harus jujur pada mereka, dan itu perlu kita katakan pada mereka agar mereka tidak menyesal ketika sudah sampai rumah. Paham ya? Oke, yang berikutnya yaitu mengenai affirmation, yaitu sikap dan ucapan positif. Gunakanlah bahasa yang baik, yang sopan, yang halus, yang lembut, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ke-8, simpati, yaitu empati terhadap perasaan pelanggan. Itu perlu diperhatikan ya, jangan sampai ketika kita sedang lagi jaga stand atau lagi sedang bekerja, saat itu hati kita sedang galau atau lagi sedih atau lagi gembira sekalipun, tapi tidak ditunjukkan yang berlebihan pada pelanggan. Yang biasa saja, yang formal aja, maksudnya yang rata-rata aja ya, yang sedang-sedang aja. Jangan kita lagi sedih ditunjukkan pada pelanggan, gak boleh. Oke? Berikut kita pada materi teknik pelayanan prima. Yang pertama yaitu menyapa pelanggan dengan sopan dan ramah. Selamat datang di SMK Wirabuana 1 atau di WB Mart ya. Selamat datang di WB Mart. Ada yang bisa saya bantu? Seperti itu ya. Jadi jangan dibiarkan pelanggan itu datang dengan begitu saja, harus kita sambut karena mereka adalah tamu adalah raja. Oke? Yang kedua, memberikan batasan waktu pelayanan. Kita walaupun melayani pelanggan itu adalah raja buat kita, tetapi kita juga harus memikirkan pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi jangan terlena dengan satu pelanggan saja, nanti habis. Iya, udah kita makan waktu 1 jam atau setengah jam, tapi akhirnya dia tidak beli. Itu kan yang lainnya akhirnya kabur ya. Oke. Jadi harus ada batasan melayani pelanggan kira-kira berapa menit dalam satu pelanggan, misalnya 5 menit lah. Kalau memang dia serius membelinya, ya kita lebih intens lagi melayaninya, ya. Oke. Terus yang kedua yaitu, yang ketiga bersikap responsif dan reaktif. Artinya ya kita harus merespon bagaimana mereka bertanya, kita menatapnya. Ini juga perlu ya. Jangan sampai kita berbicara pada orang tidak menatap matanya. Kita tatap matanya, lalu kita berikan senyum, lalu kita memberikan jawaban yang berkesan pada mereka. Oke. Lalu yang keempat, memperhatikan penampilan. Oh, ini sangat di dalam pelayanan prima. Dandanan kita ini adalah yang modal yang pertama, yang nomor 1, yang apa ya, yang utama lah ya. Nah, dandanan jangan lupa juga ya aroma badan kita ya. Oke, kalau kalian punya masalah di aroma badan, tolong diperhatikan pakai parfum atau baju kalian dipakai semprot ya. Jangan sampai kita dekat sama pelanggan, akhirnya pelanggannya semua atau ada aroma yang tidak sedap. Itu juga perlu. Dandanan yang tadi Ibu udah bahas, yaitu mengenai make up, busana, tidak perlu yang mahal tetapi rapi dan sopan. Ya, sesuaikan dengan keadaan kita. Maksudnya usia kamu masih remaja, gunakanlah bahan-bahan yang simpel dan praktis. Lalu yang nomor berikutnya, memiliki kesediaan untuk melayani. Iyalah, jangan sampai kita tuh lagi nggak enak badan atau lagi kurang fit atau kurang mood, kita melayani pelanggan dengan seenaknya, tidak boleh sayang ya. Itu perlu diperhatikan ya. Lalu yang keenam, lagi-lagi bersikap jujur. Kita mengatakan jangan, Bu ini makanan enak loh, mahal loh, ini loh. Ternyata pas udah dibawa pulang dimakannya tidak enak atau bahkan basi. Misalnya kita menjaga stand makanan, itu juga kita perlu jujur ya. Kejujuran yang paling utama di mana-mana. Kalian harus perhatikan kejujuran dalam sebuah kegiatan. Kita harus jujur. Kalau tidak jujur, nanti akan membuat kendala-kendala di kemudian hari. Lalu yang ketujuh, menangani keluhan pelanggan dengan baik. Sekali lagi, pelanggan itu raja. Jadi mereka beli, mereka minta diterangkan, misalnya ada
Misalnya kita lagi jaga stand kompor misalnya ya, kompor gas gitu ya. Ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, harus kita kasih tahu. Jangan sampai, "Bu, ini ini bagus loh, merek ini bagus." Sebutlah, katakan misalnya merek Quantum, ini bagus. Tapi kamu tidak tidak memberikan yang jeleknya juga harus dikatakan yang kekurangan-kekurangan. Bukan kejelekan, maaf ya, kekurangan-kekurangan. Jadi kita juga harus jujur memberikan penjelasan pada pelanggan kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu. Oke, ini yang paling utama, penampilan diri. Sekalipun kalian masih, kalau muda sih, kalian masih pada muda-muda semua anak-anak ibu ya. Kita walaupun sudah usia ya, udah misalnya kalian itu tinggalnya misalnya bukan di kota, tetapi kalau di dalam penampilan, di dalam hal bekerja itu sangat diperlukan sekali. Kalian mulai sekarang sudah mulai nih belajar yang namanya bagaimana menampilkan diri seperti apa. Misalnya tubuh kita ini gemuk ya, harus menggunakan baju-baju yang ibu pakai nih, loreng-loreng ke bawah ini untuk mengurangi kelihatan besar tubuh kita itu ya. Kalau enggak kalau yang kurus badannya boleh juga menggunakan motif bunga-bunga atau yang garis-garis yang datar ya, atau menggunakan baju-baju yang mungkin motifnya agak besar-besar sedikit, jadi biar kelihatan agak tubuhnya ideal. Tapi kalau yang gemuk itu harus menggunakan hal-hal yang kecil, misalnya bunga-bunga kecil, garis-garis ke bawah, atau polos kalau untuk orang-orang yang besar. Nah, jadi untuk penampilan ini, sekali lagi, untuk make up, busana itu harus disesuaikan di mana kita bekerja. Oke, penampilan diri atau personal grooming. Personal grooming adalah upaya merawat penampilan diri dari ujung rambut hingga kaki dengan memperhatikan kebersihan. Nah, jangan sampai tuh sepatu kaos kaki dicucinya sebulan sekali ya. Kerapihan juga, ini digosok apa enggak, disetrika apa enggak ya. Jangan sampai baju yang sudah berkali-kali ditumpuk kamu langsung pakai, itu merusak pemandangan mata ya. Dan sikap kita juga harus yang baik dan sopan. Penampilan yang baik menciptakan kesan pertama yang positif. Sekarang yaitu mengenai manfaat personal grooming. Yang pertama, meningkatkan citra diri. Kedua, menambah rasa percaya diri. Yang ketiga, memberikan citra positif bagi perusahaan. Jelas di mana karyawannya menggunakan seragam dengan baik, rapi ya, itu akan memberikan dampak positif terhadap besarnya suatu perusahaan. Yang keempat, mendapatkan respon positif dari orang lain. Yang kelima, mempermudah hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepercayaan orang lain. Lalu hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam personal grooming? Yang pertama, menjaga kebersihan diri, mandi ya, jangan lupa. Yang kedua, menjaga kebugaran jasmani. Yang ketiga, mengenakan busana yang baik dan sopan. Yang keempat, merias diri secara proporsional. 5, memperhatikan postur tubuh. Baik, untuk materi killer kita hari ini Ibu rasa selesai. Dan ini ada kesimpulannya dari keseluruhan materi yang Ibu bawakan, yaitu pelayanan pelanggan, pelayanan prima, dan penampilan diri merupakan aspek penting dalam dunia kerja. Ketiganya berperan dalam menciptakan kepuasan pelanggan, membangun citra positif perusahaan, serta menunjukkan sikap profesional. Oleh karena itu, ketiga hal tersebut perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap tenaga kerja. Ibu rasa materi Ibu hari ini cukup sekian. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi yang lainnya. Semoga materi yang Ibu bawakan hari ini cukup bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa selalu semangat di dalam belajar. Salam.